Kata beliau, wa na'taqidu as-sam'a wa ta'a lil imam wa huwa al-khalifatu min Quraisy liqaulihi ta'ala wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Qila wa ulil amri al-khulafa'u wal umara'u wal fuqaha. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam al-a'immatu min Quraisy. Ya. Al-a'immatu min Quraisy. Fatahama kullah. Nah, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan kami meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada pimpinan, yaitu khalifah dari Quraisy, khalifah dari suku Quraisy, berdasarkan firman Allah, ya, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Ar-Rasul dan kepada ulil amr di antara kalian. Ya, kepada ulil amr di antara kalian. Dikatakan bahwa ulil amr itu adalah para khulafa dan para umara serta para fuqaha. Sebab memang di dalam penafsiran ulil amr ditafsirkan di dalam banyak buku tafsir, yang diinginkan adalah al-ulama wal umara, ulama dan pemerintah. Walaupun kata ulil amr artinya yang memegang perkara. Kalau dahulu yang memegang perkara itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ya, mereka menggabungkan antara kekuatan dunia dan kekuatan akhirat. Mereka adalah ulama dan mereka juga adalah penguasa yang punya keahlian di dalam mengatur manusia. Jelas ya? Ya. Setelah itu berjalan kekuasaan demi kekuasaan, dan di sebagian pemerintah ada yang hanya mengumpulkan, ada yang hanya punya kemampuan mengatur dari sisi dunia saja, tapi dia tidak punya kemampuan keilmuan dari sisi agama. Nah, maka penguasa yang seperti ini harus menggandeng dari para ulama untuk melengkapi kedudukannya. Jelas ya? Sehingga sempurnalah apa yang disebut dengan ulil amr. Ya. Nah, dan Rasulullah SAW bersabda, al-a'immatu min Quraisy, para imam dari Quraisy. Dan juga beliau berkata, atiu man waliya alaikum walau kana abadan habasyian. Ya. Taatilah siapa yang dijadikan atas kalian sebagai wali, walaupun dia adalah seorang budak Habasyi. Taati siapa yang dijadikan sebagai pemimpin, ya, terhadap kalian, walaupun dia adalah seorang budak Habasyi. Ini hadis pertama ya. Setelah itu beliau berkata, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya, al-a'immatu min Quraisy. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, para imam dari Quraisy. Ya. Jadi dua hadis beliau sebutkan ya. Itu ada tanda garis panjang di bawah, artinya sambungannya ke samping. Ya, dari samping itu setelah sallallahu alaihi wasallam nyambung ke a'immatu min Quraisy. Ya. Kata beliau, fatahama kullah. Maka dengan dalil-dalil ini, ya, syahlah apa yang kami sebutkan. Wajib mendengar dan taat kepada penguasa. Baik, ini diantara prinsip penting yang membedakan antara ahli sunnah dan ahli bidah, bahwa ahli sunnah berpendapat wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa. Penguasa muslim, ya. Dan kalau dia adalah penguasa khalifah bermakna umum, maka dia disyaratkan dari Quraisy. Kapan pensyaratan harus dari Quraisy? Ini kalau akan dipilih. Jelas ya? Kalau akan dipilih maka disyaratkan dari apa? Dari Quraisy. Tapi kalau setelah terpilih, ya, siapapun yang memilihnya dia sudah syah sebagai penguasa, maka tetap wajib didengar dan ditaati. Kedudukannya sama. Iya. Sebab yang dimaksudkan adalah menciptakan kemaslahatan di bawah satu jamaah, ya, dipimpin oleh seorang pemimpin muslim.